誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Seperti biasanya, pada video kali ini kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai breakdown dari detail-detail kecil pada manga Baku Hantam Tokyo Revengers, khususnya untuk chapter 256. Oh iya, sebelum mulai masuk ke topik utamanya, Oji-san mau minta maaf dulu ya jika video kemarin kurang memuaskan dari sisi editingnya. Karena jujur memang dalam proses pengerjaannya kejar-kejaran dengan waktu. Tanpa ada spoiler yang jelas tentang isi dari chapter 256, maka tentu saja tidak ada persiapan sama sekali. Jadi mulai dari bikin thumbnail, warnain panel manga, sampai dengan membuat subtitle bahasa Inggris, ngerjainnya sangat buru-buru dan di waktu yang bersamaan. Tapi tenang saja, kalian gak perlu khawatir. Karena video ini dibuat dalam waktu yang relatif santai dan juga tenang, maka kami pastikan bahwa kualitas video kali ini akan lebih nyaman ditonton daripada konten sebelumnya. Pada kesempatan kali ini pun kami sudah merangkum sebuah topik pembahasan utama yang luar biasa menariknya, yaitu mengenai siapakah time leaper kedua yang ada di dalam manga Baku Hantam ini. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan juga tertarik dengan semua pembahasan di atas, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari pembahasan yang paling ringan dulu. Jika kalian perhatikan baik-baik, terdapat sebuah hal yang janggal dari dialog atau percakapan antara Takemichi dan juga Kakucho. Di mana pada salah satu panelnya Kakucho berkata seperti ini. "Aku baik-baik saja Takemichi, lukaku tidak terlalu dalam. Daripada memikirkan kondisiku, lebih baik kita fokus menghentikan Harucho Sanzu." Menariknya, semua perkataan dari Kakucho barusan sangat mirip sekali dengan semua perkataan dari Baji pada arc Valhalla. Di mana pada momen ini Baji berkata yang sama kepada Takemichi, yaitu, "Tenang saja Takemichi, ini hanya luka goresan," atau "lukaku tidak terlalu dalam." Tidak hanya sampai di situ, di momen selanjutnya Baji pun memang membuktikan kepada kita semua bahwa dirinya masih sanggup bertarung seorang diri melawan 50 orang anak buah dari Kisaki Teta. Hingga pada akhirnya Baji pun terpaksa berhenti bertarung dan langsung tumbang di hadapan Kisaki karena sudah banyak kehilangan darah dari tubuhnya. Nah, bagaimana jika hal yang serupa kembali terjadi kepada Kakucho? Walaupun di momen ini Kakucho memang terlihat masih mampu terus bertahan dan melanjutkan pertarungannya melawan Sanzu, namun saat ini tidak ada satupun orang yang tahu mengenai seberapa dalam luka tebasan dari katana milik Harucho Sanzu. Karena faktanya, jika kalian perhatikan satu panel manga ini, dari sini terlihat ekspresi Sanzu yang sangat kaget karena melihat Kakucho masih mampu bangkit dan juga menyusulnya. Padahal sebelumnya Sanzu sudah yakin bahwa luka dari Kakucho cukup dalam dan jika dibiarkan Kakucho sudah pasti akan mati dengan sendirinya. Ya, apapun itu, yang jelas dalam chapter 256 ini, Kakucho sudah membuktikan kepada kita semua bahwa memang dirinya benar-benar memiliki 9 nyawa. Jika pada akhirnya Kakucho mampu bertahan dan tidak bernasib buruk seperti Baji, maka ini adalah kelima kalinya dia berhasil selamat dari kematian. Selanjutnya kita masuk ke breakdown yang kedua, sekaligus menu utama kita dalam video kali ini. Banyak sekali pertanyaan yang muncul pada chapter 256 kemarin. Salah satunya kira-kira seperti ini. "Bang, kok ada kata juga dalam kalimat yang diucapkan oleh Sanzu? Apa benar Sanzu adalah time leaper yang kedua?" Ya, pertanyaan tersebutlah yang saat ini sedang ramai menjadi perbincangan hangat di seluruh fandom Tokyo Revengers. Karena memang faktanya, setelah Sanzu sadar bahwa ada yang aneh dari Takemichi, mulai dari bagaimana cara Takemichi bisa tahu tentang semua rencana rahasianya untuk membunuh semua orang yang ada di medan tempur ini, sampai dengan momen ketika Takemichi mampu menghindari tusukan katananya dari titik buta, Sanzu pun dengan lantang langsung berkata kepada Takemichi, "Hah? Jangan-jangan kau adalah time leaper juga?" Nah, jika kita breakdown kalimat itu, sebenarnya terdapat 3 kemungkinan cerita yang bisa saja terjadi. Namun supaya ringkas dan mudah dipahami, di video ini Oji-san gak akan jelasin alasannya secara rinci. Tapi jika kalian penasaran, kalian bisa cek video lama Oji-san aja. Simpelnya kira-kira seperti ini. Pertama, penggalan kata juga dari kalimat Sanzu artinya yaitu Sanzu memang benar-benar tahu bahwa bukan hanya Takemichi sajalah satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk melintasi waktu, baik itu ke masa lalu ataupun ke masa depan.
Namun meskipun Sanzu tahu tentang kekuatan Time Leaper, hal itu bukan berarti Sanzu adalah Time Leaper yang kedua. Bisa saja Kisaki dan Sanzu memiliki pengetahuan yang sama, yaitu keduanya sama-sama tahu siapakah sebenarnya Time Leaper kedua yang asli. Sayangnya belum sempat menjelaskan apa maksud dari semua ucapannya, tiba-tiba saja Kisaki harus mati secara tragis dengan cara ditabrak oleh truk yang sedang melintas. Begitu pula dengan Harucho Sanzu. Belum sempat Sanzu melanjutkan sebuah perkataannya kepada Takemichi, tiba-tiba saja Kakucho langsung datang dan menerjang tubuhnya, hingga membuat tubuh dari Sanzu langsung terlempar keluar kereta. Lagi pula daripada seorang Time Leaper, Sanzu jauh lebih cocok berperan sebagai triggernya. Karena menurut kami raja terakhir atau musuh terakhir tidak akan mungkin muncul dan dapat dikalahkan dengan cara yang relatif mudah seperti ini. Nah sekarang pertanyaannya, jika Sanzu bukan seorang Time Leaper, lalu siapakah orang yang dimaksud oleh Harucho Sanzu? Saat ini kemungkinannya hanya tersisa dua saja. Pertama adalah Sujianma, dan yang kedua adalah Sano Manjiro itu sendiri. Atau malah Hanma dan Maiki sama-sama seorang Time Leaper juga. Karena jujur di antara semua karakter lain yang ada di dalam manga Baku Hantam ini, hanya Hanma dan Maiki sajalah dua orang karakter yang paling tidak jelas tentang bagaimana latar belakang mereka dan apa yang diinginkan oleh mereka berdua. Ya, apapun itu, yang jelas salah satu dari mereka saat ini ada yang terjebak di dalam pengulangan waktu atau time looping. Hingga akhirnya berdampak kepada masa depan yang terus berubah-ubah, sampai tidak ada satu pun dari mereka yang dapat memprediksinya. Lagi pula, jika memang Maiki dan Hanma sama-sama seorang Time Leaper, hal itu tentu saja dapat menjawab mengenai semua pertanyaan kita selama ini. Yaitu bagaimana cara Maiki dan Hanma bisa selamat dari kecelakaan maut, yang bahkan sampai menewaskan semua orang yang ada di medan tempur ini. Yap, setelah chapter 256 keluar, maka jawabannya adalah sebagai berikut. Karena Maiki dan Hanma sudah tahu tentang semua rencana Sanzu melalui vision atau penglihatan mereka masing-masing. Kurang lebih sama seperti vision atau penglihatan yang dimiliki oleh Takemichi. Oleh karena itu mereka berdua dengan cepat langsung pergi dari medan tempur ini dan tidak ikut mati tertabrak kereta ataupun mati tertimpa tumpukan kontainer yang terguling. Oh iya, sekali lagi Oji-san sampaikan bahwa kami tidak akan jelaskan alasan detailnya di sini tentang kenapa Hanma dan Maiki menjadi kandidat paling potensial dari seorang Time Leaper. Karena akan sangat panjang sekali jika kita bahas dalam satu video sekaligus. Oleh karena itu, jika ada waktu, Oji-san akan buatkan masing-masing satu video spesial yang membahas semua hal tersebut berdasarkan postingan video kami 1 tahun yang lalu. Kesimpulannya, menurut kami, Sanzu sama seperti Naoto Tajibana ataupun Kisaki Tetot. Keduanya sama-sama trigger bagi Time Leaper mereka masing-masing. Jika Naoto adalah trigger bagi Takemichi, maka Sanzu adalah trigger bagi Sujianma atau malah Sano Manjiro. Sebenarnya banyak banget teori populer lain yang menganggap bahwa Kazutora juga seorang Time Leaper yang terjebak di dalam pengulangan waktu. Karena pada opening song Tokyo Revengers, Ken Wakui dengan sengaja memberikan kita sebuah petunjuk bahwa Kazutora masih bisa selamat, padahal dirinya dengan sengaja melompat dari atas gedung. Ya, apapun itu, yang jelas dari sini semuanya sudah terbukti bahwa Takemichi bukanlah satu-satunya pelompat waktu yang ada di manga Baku Hantam ini. Atau sederhananya, ada lebih dari satu orang Time Leaper yang secara bersama-sama selalu berjuang untuk memperbaiki masa depan dalam versi mereka masing-masing. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam Baku Hantam. やれやれだわ。